Halo semuanya, hari ini kita akan membedah sesuatu yang sangat menarik, yaitu silabus universitas. Untuk melihat gimana sih langkah-langkah untuk menjadi seorang profesional di bidang Internet of Things. Jadi, kita bakal menelusuri sebuah perjalanan pembelajar selama 16 minggu. Kita akan lihat bagaimana seseorang yang awalnya mungkin pemula bisa sampai di titik di mana dia mampu membangun perangkat pintarnya sendiri. Yuk, kita mulai. Oke, sebelum melangkah lebih jauh, kita samakan persepsi dulu ya. Kita mulai dari yang paling dasar. Apa sih sebenarnya Internet of Things atau IoT itu? Gampangnya begini, IoT itu adalah konsep untuk membuat benda-benda di sekitar kita jadi pintar. Caranya, dengan memberikan mereka kemampuan untuk saling berkomunikasi dan bertindak berdasarkan data yang mereka kumpulkan dari lingkungan. Tapi, tunggu dulu. Sebelum memulai perjalanan ini, ada bekal yang perlu disiapkan. Diasumsikan kamu sudah punya pemahaman dasar tentang sistem digital dan juga microcontroller. Ini penting banget sebagai fondasi untuk materi-materi selanjutnya yang lebih kompleks. Nah, sekarang mari kita selami bagian intinya. Kita akan lihat apa saja blok-blok bangunan fundamental yang dipelajari di minggu-minggu pertama. Ternyata, setiap sistem IoT itu dibangun di atas 4 lapisan utama ini. Mulai dari lapisan perangkat, yaitu bendanya itu sendiri, sampai lapisan aplikasi yang kita lihat di layar gawai kita. Memahami struktur ini adalah langkah pertama yang paling krusial. Selanjutnya, kamu juga akan belajar membedakan dua komponen kunci, sensor dan aktuator. Biar gampang, bayangkan saja sensor itu seperti panca indera kita yang mengumpulkan informasi, sementara aktuator itu seperti otot kita yang melakukan tindakan berdasarkan informasi tadi. Oke, perangkat fisiknya sudah jadi. Fase berikutnya adalah tentang kata kunci internet dalam IoT. Gimana caranya membuat perangkat buatanmu ini terhubung ke dunia maya? Nah, di sini ada keputusan penting. Bagaimana perangkatmu akan berbicara dengan cloud? Ini seperti memilih bahasa. Ada HTTP yang umum dipakai di web, tapi boros sumber daya. Ada juga MQTT yang lebih ringan dan memang dirancang khusus untuk IoT. Keduanya punya kelebihan dan kekurangan. Nah, ini bagian yang sangat menarik. Begitu sebuah perangkat terhubung ke internet, otomatis muncul tantangan baru yang sangat besar. Bagaimana cara melindunginya dari serangan siber? Untuk menjawab tantangan itu, kurikulum ini langsung memperkenalkan prinsip-prinsip keamanan dasar. Tujuannya adalah untuk membangun semacam benteng pertahanan digital di sekitar proyek yang kamu buat, mulai dari autentikasi hingga enkripsi data. Setelah semua teori dan praktik dilewati, semua pembelajaran ini akan bermuara pada satu ujian akhir, sebuah proyek besar yang berjalan selama beberapa minggu. Disinilah semua keahlian yang sudah kamu pelajari diuji dan disatukan. Dan tantangannya bukan cuma satu loh, ini adalah daftar tugas yang sangat lengkap. Kamu harus membuktikan bahwa kamu bisa membangun sebuah sistem dari hulu ke hilir, mulai dari merakit alatnya, mengirim data ke cloud, sampai membuat dashboard untuk memantaunya. Dan disinilah letak perbedaan,nya. Ini yang memisahkan antara sekedar tahu teori dengan benar-benar membuktikan bahwa kamu bisa menghasilkan sebuah produk yang berfungsi. Oke, proyeknya sudah selesai. Lalu, apa selanjutnya? Mari kita lihat bagaimana perjalanan ini dievaluasi dan apa artinya berpikir lebih luas di luar sekedar teknologi. Sistem penilaiannya sendiri sudah menceritakan banyak hal. Lihat deh, proyek puncak yang sifatnya praktek langsung punya bobot paling besar, lebih dari sepertiga nilai akhir. Ini menunjukkan bahwa kemampuan untuk mengerjakan dihargai lebih tinggi. Jadi, ini poin yang sangat penting. Seorang profesional IoT modern itu nggak cukup kalau cuma jago teknis. Mereka juga dituntut untuk memahami sisi bisnisnya, seperti proposisi nilai sebuah produk dan bagaimana cara mengembangkannya. Pada akhirnya, seluruh perjalanan ini dirancang untuk mengubah seorang pembelajar menjadi seorang pencipta. Cetak birunya sudah ada di depan mata. Nah, sekarang pertanyaannya kembali kepada mereka dan juga kepada Anda. Kira-kira apa yang akan Anda bangun?